Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan rahimnya Allah senantiasa mencurahkan dan menamburkan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat umur panjang, yang sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih saja berkesempatan untuk hadir dalam acara hari ini, yaitu kajian pekanan kita dengan tema Tarhib Ramadan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada seluruh keluarga beliau, seluruh ahlul bait yang masih hidup sampai sekarang ini. Kemudian kepada sahabat-sahabat beliau yang selalu setia menemani beliau dalam berdakwah. Kemudian kita berharap semoga kita yang hadir di acara ini, baik sahabat-sahabat semua yang menyaksikan acara ini melalui channel Quran TV, semoga kita termasuk dari umat-umat Rasulullah yang selalu setia berjalan di atas tuntunan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta taqum sa'ah, hingga ditegakkannya hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Quran semua, baik sahabat-sahabat yang ada bersama kami, hadir bersama kami di acara kali ini, kemudian juga para sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini melalui channel Quran TV. Kembali lagi bersama kami di channel Quran TV bersama saya Iwan Setiawan. Nah, kali ini channel Quran TV mempunyai program tayangan baru, yaitu tayangan nasihat singkat. Nah, di segmen kali ini telah hadir bersama kita semua gurunda kita tercinta, yaitu Ustaz Sudirman SPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair, sehat walafiat. Jadi beberapa waktu ke depan beliau akan memberikan kita tambahan ilmu yang insyaallah akan kita rangkaikan dengan tanya jawab, Ustaz ya. Insyaallah. Jadi saya sedikit mau bertanya Ustaz, karena sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Saban, dari tepatnya 2 bulan Saban. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan Ustaz. Jadi sebagai seorang muslim Ustaz, tentunya kita sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, tentunya kita harus memiliki bekal-bekal ilmu Ustaz. Dan hendaknya kita juga memiliki kesiapan dan melalui kesempatan ini Ustaz mungkin bisa jelaskan apa sih keutamaan dari bulan Ramadan, sehingga kita bersungguh-sungguh untuk menyediakan persiapan kita. Dan juga bertanya Ustaz, apa sih persiapan kita nanti supaya kita betul-betul tekad kita, niat kita lillahi ta'ala di bulan Ramadan nanti Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur sekali pada sore hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, dan terutama nikmat yang sangat tinggi, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan semua itu patut kita syukuri, dan mudah-mudahan ini bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah berupa iman, waktu luang, kesehatan untuk beribadah berupa menuntut ilmu, dan insya Allah sebagai bekal kita di dunia dan di akhirat. Karena itu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ingin berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat, maka hendaklah dia berbekal dengan ilmu pengetahuan. Tadi Ustadz Iwan ya bertanya tentang bagaimana atau apa saja kira-kira keutamaan atau faidah atau manfaat atau kelebihan bulan-bulan suci Ramadan. Disambung tadi juga dengan pertanyaan, kira-kira ini menjelang bulan Ramadan apa yang sudah disiapkan? Jangan-jangan nih teman-teman sudah ada yang siap-siap tabungan
atau ada yang sudah jauh-jauh hari pelihara ayam, bebek untuk segera digorok untuk berbuka puasa dan seterusnya. Ya, nanti insya Allah lebih rinci kita akan jelaskan satu persatu. Terkait yang pertama tadi dari Ustadz Iwan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana sudah kita hafal mungkin di luar kepala, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil ini adalah iman seseorang. Ya, iman seseorang bagi yang memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentu insya Allah dia akan tergerak untuk melakukan puasa Ramadan. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Yang berikutnya adalah bahwa puasa ini sudah diwajibkan. Tidak boleh tidak, laki dan perempuan. Dan seterusnya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi kalau kita ibaratkan bulan suci Ramadan ini, Ustaz dan Ustaz sekalian, teman-teman sekalian, hadirin hadirat, bahwa Ramadan ini ibarat sebuah sekolah, ibarat sebuah universitas, atau ibarat sebuah lembaga pondok pesantren misalnya. Yang kalau kita tamat dari universitas mungkin gelarnya S1, ada yang ST, ada yang SPD, ada yang SE, ada yang SH dan seterusnya. Tetapi ujung dari Ramadan ini sebenarnya adalah melahirkan insan atau pribadi yang bertakwa. Nah, dari sini saja, dari surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa saking utamanya Ramadan, nanti dia akan menelurkan atau outputnya itu adalah insan yang bertakwa, di mana insan yang bertakwa ini adalah pribadi yang paling tinggi setinggi-tinggi gelarnya. Meskipun kita punya gelar sarjana tapi tidak bertakwa. Kita ST tapi tidak bertakwa. Kita SH tapi tidak bertakwa. Meskipun kita enggak ST, enggak SH, enggak SE, tapi ada keimanan dalam diri kita, itulah gelar yang paling tinggi. Dan insya Allah Ustadz Iwan, teman-teman media, insya Allah yang dari nuansa NTB juga, ada Quran TV juga, hadirin hadirat, mudah-mudahan saya, Anda, kita semua termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi kurikulumnya jelas juga. Ibarat sekolah kan ada kurikulum, ada tenaga pengajarnya, dan seterusnya. Kurikulumnya itu banyak. Satu, puasa itu sendiri. Mulai dari makan sahur, menahan diri, dan seterusnya. Itu kurikulum yang harus kita lakukan, yang harus kita lalui untuk menelurkan pribadi yang muttaqin. Yang berikutnya ada sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah berupa sholat tarawih dan sholat witir. Itu kurikulum yang berikutnya. Berikutnya kita juga ya memperbanyak zikrullah. Itu juga kurikulumnya. Yang berikutnya di samping menyebut asma Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar dan seterusnya, memperbanyak istighfar dan seterusnya, kurikulum itu juga ada kurikulum yang utama, yaitu kurikulum kita membaca atau mempelajari Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda. Jadi kurikulum yang dahsyat yang dapat membentuk, menggodok pribadi yang bertakwa itu adalah jika orang itu berinteraksi dengan Al-Quran sepanjang Ramadan, maka insya Allah akan melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Ini yang pertama. Keistimewaan yang berikut terpancar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan,
Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Makanya Nabi mengatakan sahur itu berkah, meskipun hanya dengan seteguk air. Secara fisik kita melihat mungkin sederhana, kita makan sahur dengan mungkin sekedar, kalau bahasa Sumbawa ada singang, mungkin ada sepat, mungkin ada, atau mungkin tidak ada apa-apa, hanya air putih atau hanya dengan kurma. Tapi insya Allah setiap yang kita makan, setiap yang kita minum, seluruhnya adalah berkah. Karena itu diisyaratkan, bahkan disunahkan, ketika waktu-waktu berkah itu kita disuruh memperbanyak doa ketika sahur dan juga berbuka. Karena berkah. Syahrul Mubarak, kataba alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Fihi tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya adalah teman-teman sekalian, hadirin-hadirat sekalian, kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Saking sibuk melakukan kebaikan, tidak sempat kita melakukan keburukan, sehingga terbukalah pintu surga untuk kita dan tertutuplah pintu neraka untuk kita. Wasufidatis syaitan, dan setan-setan dibelenggu. Kenapa? Sudah dimudahkan kebaikan, dipersulit melakukan keburukan, setan dibelenggu lagi. Maka kata Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lata'idul Ma'arif, maka kenikmatan mana lagi yang lebih nikmat daripada bulan suci Ramadan? Kalau pada saat Ramadan saja kita tidak bisa melakukan kebaikan yang banyak, bagaimana dengan di bulan-bulan lainnya pada saat setan dibelenggu dan digandakan juga pahala-pahalanya. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima alaiha faqad hurim. Dan di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat satu event, sebuah waktu tertentu, ada malam tertentu yang nilainya itu lebih baik. Ingat, lebih baik, enggak sama dengan, enggak seperti sama dengan. Artinya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, usia kita ini kalah dengan usia-usia nabi-nabi dan umat terdahulu. Ada yang usianya ratusan tahun, ada yang usianya sampai 1000 tahun. Tetapi berkat bulan suci Ramadan yang diberikan oleh Allah, kita bisa melampaui amal-amal mereka meskipun usia kita singkat. Karena itu sekali lagi, rugi-ruginya orang adalah orang yang ketika datang bulan suci Ramadan kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Maka itulah yang disebut dengan ujung ayat surat tadi atau hadis tadi, man hurima alaiha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan darinya, enggak sempat, enggak ngeh hatinya, enggak tergugah hatinya untuk berbuat kebaikan dalam bulan suci Ramadan, maka seolah-olah dia tidak pernah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain, kebaikan-kebaikan yang utama, dan dia tidak mendapatkan kebaikan yang dahsyat di dalam hidupnya. Yang kedua, Ustadz Iwan, tentang pertanyaan kira-kira apa persiapan. Tadi sudah saya singgung ya, teman-teman, ada yang nyiapin ayam potong, ada yang nyiapin mungkin kas tabungannya, mungkin juga ada yang sudah nanam pohon, nanti diprediksi dia sudah bisa dipetik di bulan suci Ramadan. Ya, anggaplah orang Sumbawa misalnya dia sudah siapin ditanamin ada aru, lumu, nah supaya bisa dipetik di bulan suci Ramadan, atau ada kolam ikan yang isinya segala macam lah. Ya, karena orang Sumbawa itu 30 hari puasa, Mas Iwan ya, 30 hari juga dia sepat. Dan dahsyatnya orang Sumbawa enggak sakit perut. Alhamdulillah, tergantung dari kebiasaannya. Tapi barang siapa yang nggak biasa, misalnya dari suku-suku lain, tiba-tiba tiap hari sepat, kira-kira mungkin mondar-mandir masuk kamar mandi, esok harinya lebih bagus, hati-hati. Jadi hadirin-hadirat sekalian, yang berikutnya adalah persiapan apa yang perlu kita persiapkan dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Kurang lebih ada 3.
Yang pertama, persiapan berupa persiapan ruhiyah. Ruh kita harus dipersiapkan. Karena itu di antara respon ruh kalau sudah siap adalah senang. Kalau ada orang, oh bentar lagi Ramadan nih, nggak bisa makan enak, ruhnya belum siap. Atau mumpung besok H-1 Ramadan, hari ini kita makan besar-besaran lah, besok nggak bisa makan lagi gitu. Ada istilah mangan roa. Tetapi meskipun itu dihajatkan untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan, itu sah saja dan insya Allah tidak tercela. Jika itu bagian dari syiar. Saking senangnya menghadapi bulan suci puasa, kemudian dia bersedekah sehingga terciptalah mangan roa. Tergantung niatnya. Tapi kalau niatnya, besok nggak bisa makan, sekarang kita makan habis-habisan lah. Nah, itu lain lagi. Sama pekerjaannya, beda niatnya, maka derajat di sisi Allah juga berbeda. Maka hari ini kalau ada kesenangan di hati Anda, berarti ruhnya insya Allah sudah insya Allah siap menghadapi bulan suci Ramadan. Gimana bekal ruh itu kita siapkan? Di antaranya adalah dengan memperbanyak zikrullah. Zikrullah. Apa saja zikrullah? Di antaranya adalah sholat, baca Quran, zikir, istighfar, sholawat dan seterusnya. Qiyamul lail dan seterusnya. Zikrullah. Sampai ada rasa senang di hati kita. Saya nggak tahu nih teman-teman senang atau enggak ini kalau menghadapi bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah persiapan akliyah atau ilmu pengetahuan. Apa itu pengertian puasa, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja wajib puasa dan seterusnya. Siapa saja yang wajib membayar fidyah, siapa saja yang qada, bagaimana kalau dia jadi supir, bagaimana kalau negeri yang mungkin di kutub utara dan selatan yang 6 bulan siang, 6 bulan malam, dan seterusnya untuk ilmu pengetahuan. Tapi minimal kita mengetahui hal-hal yang wajib di dalam puasa dan seterusnya. Kenapa? Orang yang beramal tanpa ilmu tidak lebih utama daripada orang yang orang yang beramal dengan ilmu lebih utama daripada orang yang beramal tanpa ilmu. Karena itu dalam surat Al-Fatihah dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Satu Yahudi, satu Nasrani, orang yang tidak disenangi oleh Allah, yang mendapatkan maghdub, kemarahan Allah. Ada yang golongan yang berilmu tanpa amal, ada golongan yang beramal tanpa ilmu. Kita jangan masuk di situ. Kita beramal dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Berikutnya yang terakhir adalah nih Mas Iwan, meskipun saya bilang terakhir belum tutup ini. Ini persiapan fisik. Ya, saya tidak tahu ini, mudah-mudahan teman-teman insyaallah persiapan fisiknya bukan berarti hanya push up, squat jump dan lari-lari dan seterusnya. Itu termasuk bagian di antaranya adalah berpuasa di bulan sebelum Ramadan. Maka ketika Aisyah berkata, tidaklah aku melihat Rasulullah SAW itu berpuasa penuh kecuali dalam bulan suci Ramadan, dan tidaklah aku berpuasa hampir saja sebulan penuh, hampir saja menandingi bulan suci Ramadan kecuali hanya di bulan Sya'ban. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, bulan Sya'ban itu berada di antara Rajab dan Ramadan dan itu sering dilalaikan oleh manusia. Maka aku senang ketika aku itu berpuasa pada bulan itu, sesungguhnya diangkat catatan-catatan, dilapor kebaikan-kebaikan kita, dan aku senang ketika aku berpuasa, maka aku diberikan catatan kebaikanku, maka aku sedang berpuasa. Di samping juga kesiapan fisik, ibarat orang. Kalau orang mau lomba maraton nih. Kalau orang lomba maraton, sebelum hari H, dia persiapan nggak? Persiapan. Kalau seandainya lombanya hari ini, terus dia nggak pernah persiapan, maratonnya lagi berapa ribu kilo misal, nggak pernah persiapan, ngos-ngosan nggak? Begitupun dengan puasa, harus ada persiapan-persiapan. Kita menahan lapar dan dahaga di sebelum
Ramadan. Kita perbanyak sholat, kita perbanyak sehingga sehingga ruh kita juga bagus, fisik kita juga bagus, insyaallah. Kira-kira begitu, Ustaz Iwan. Jazakumullah khair, kita ucapkan kepada Ustaz Nasir Al-Fidi. Jadi mohon untuk sebut nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rawan dari Indah. Dari mana? PPN. Ya, aman Ustaz, ini pertanyaannya memang agak receh. Mungkin di kalangan yang berilmu sudah paham dengan ini, tapi untuk kami dan teman-teman yang masih belum memahami secara utuhnya, saya mau menanyakan apa saja sih rukun-rukun puasa itu. Sekian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mau dijawab dulu atau kita berikan 3 pertanyaan? 2 lagi mungkin soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetyo. Siapa tadi? Yoga Prasetyo. Oh ya. Jadi begini Ustaz, tadi kan dalam penjelasannya telah disampaikan bahwasanya terdapat 3 persiapan yang setidaknya harus disiapkan oleh seorang yang hendak ingin melakukan ibadah puasa. Nah, di sini mengenai persiapan yang kedua, yaitu mengenai persiapan akhliyah atau pikiran. Nah, tadi kan di sana dijelaskan bahwasanya seorang itu ketika ingin berpuasa harus menyiapkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini pertanyaan saya adalah apa saja yang menjadi syarat bagi orang yang hendak untuk berpuasa. Sekian Ustaz, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, silakan Mbaknya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja hamba Allah ya. Saya ingin bertanya Ustaz. Dalam melaksanakan puasa ini tentu saja ada hal-hal yang bisa membatalkan dari puasa tersebut. Sekiranya apa saja hal-hal tersebut ya, atau apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung jawab Ustaz untuk pertanyaan pertama. Jadi apa sih rukun-rukun dari puasa ya? Iya Ustaz. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Iwan yang gagah, ganteng. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan sesuai hajat beliau. Di sebelum bulan suci Ramadannya ini ada persiapan satu lagi yang ditambah. Persiapan untuk berbuka bersama pasangan. Alhamdulillah. Persiapan berbuka bersama pasangan ini terkait dengan persiapan yang keempat yang tidak saya sebutkan. Tadi kan ada persiapan 1 apa? Ruhiyah. Persiapan 2 apa? Akliyah atau ilmu pengetahuan. Persiapan ketiga apa? Ya, fisik. Persiapan yang keempat terkait dengan keinginan beliau, yaitu persiapan maliyah, dana ya dana. Doanya serius insyaallah ya. Persiapan maliyah tadi adalah harta ya. Ya, biasanya Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu sunnahnya adalah beliau sangat banyak berinfak sedekah. Persiapan yang keempat tadi. Dalam sebuah kitab yang saya baca, Rasulullah SAW itu kalau nyampe bulan suci Ramadan, saking dermawannya beliau seperti angin yang berhembus. Jadi kalau angin yang berhembus itu keras, kencang ke segala arah. Beliau memberi banyak kepada siapa saja, baik yang miskin,
yang kaya, yang minta, yang nggak minta juga beliau kasih. Yang miskin itu termasuk sedekah. Yang kaya termasuk hadiah. Ada juga infak kepada orang-orang lain, orang-orang Badui dan seterusnya. Saking dermawannya disebut sebagai angin yang berhembus kencang. Nah, jangan seperti kita, seperti kebalikannya. Kalau beliau seperti angin yang kencang, berhembus kencang, ya, kita jangan sampai hembusan napas. Nyumbang enggak ya? Nyumbang enggak ya? Nyumbang enggak ya? Nyumbang enggak ya? Itu tarik ulur. Kalau beliau seperti angin yang berhembus. Dan di antara keutamaan orang yang sudah ada persiapan mal itu adalah mendapat bonus yang luar biasa. Apa bonusnya? Kalau Ustadz Iwan ingin mendapatkan keutamaan puasanya para kiai, para ulama, dia bisa mendapatkan kasih hidangan untuk berbuka. Maka dia akan mendapatkan keutamaan puasa kiai, ulama, haji. Mungkin kita itu, maka beramal itu tidak hanya harus beramal keras, tapi juga beramal cerdas. Usia kita berapa sih? Kalau kita puasa mungkin ya kayak puasa orang awam. Saya dan antum mungkin semuanya puasa orang awam, tapi puasa ada puasa derajat khawas, ada khawasul khawas. Puasa yang paling tinggi, puasa para nabi dan rasul. Puasa para ulama khawas, ingat Allah terus-menerus. Kalau mereka ya ada yang tanpa putus. Nah, agar kita mendapat keutamaan orang-orang itu, rajin-rajinlah memberi sedekah, memberi untuk berbuka kepada kiai, ulama, para guru dan seterusnya. Kalau ingin mendapatkan keutamaan pahalanya Ustadz Iwan, nah, maka sering-sering kasih beliau takjil. Maka dibutuhkanlah persiapan keempat sesuai dengan beliau, ya. Kalau persiapan untuk pasangan hidup juga perlu bekal maliyah atau harta benda. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, pertanyaan dari Ustadz Hendra. Beliau mengatakan ini pertanyaan sederhana. Tapi meskipun sederhana, kalau orang tidak menguasai ini, puasanya tidak sah atau alias batal. Sederhana dia. Pertanyaannya adalah apa saja rukun puasa? Karena puasa itu ada dua juga, ada puasa Ramadan yang wajib, ada juga puasa sunnah. Apa sama? Yang pertama bahwa yang menjadi rukun itu adalah niat. Ya, rukun. Kalau nggak berniat untuk puasa yang sifatnya wajib, puasa Ramadan, maka dia tidak dianggap sah. Niat itu baik dilafazkan maupun tidak dilafazkan sama-sama benar. Bahkan tidak dilafazkan ada dalam hati, cukup dia dengan sahur itu sudah termasuk golongan dari niat, karena dia bangun, ya, makan sahur untuk apa? Untuk puasa. Maka kategori niat ini boleh dilafazkan, boleh juga tidak dilafazkan. Di mazhab Imam Syafi'i, dan kebetulan kami juga referensi utama kami adalah mazhab Imam Syafi'i, ya, niat dengan hati sudah cukup. Tapi kalau mau sempurna, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Menyebutkannya itu dalam mazhab Syafi'i itu sempurna banget, ada plus bintangnya. Tidak menyebutkan juga sudah sempurna. Dan menurut mazhab Maliki, kalau mazhab Syafi'i cukup niatnya itu malam hari atau nginep atau sebelum sholat subuh, dan dia diulang-ulang setiap malam. Jadi kalau nggak diulang setiap malam, maka dia tidak sah. Tidak diulang setiap malam dan tidak nginap, maka tidak sah. Tapi kalau menurut Imam Malik, maka bisa berniat, saya niat puasa Ramadan 30 hari full, maka sudah sah. Ya, mau pilih mana sama-sama benar.
Nah, pengecualian untuk mazhab Imam Malik kecuali bagi orang yang terpotong puasanya. Misalnya ada ibu-ibu atau perempuan yang tiba-tiba datang bulan, terputuslah dia. Maka ketika dia mulai lagi harus memperbaharui niatnya. Itu dalam mazhab Maliki. Saya niat puasa 1 bulan penuh, sisanya. Nah, di dalam hati bisa. Tidak disebutkan, itu Imam Malik juga enggak. Nah, ini untuk niat. Sedangkan kalau untuk puasa sunnah, asal dia tidak makan, tidak minum, tidak sarapan, gak ada makanan, tiba-tiba dia langsung mau puasa, sudah siang hari, sah puasanya. Jadi ada perbedaan ya, nggak harus nginap niatnya, nggak harus sebelum subuh. Maka suatu ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah ada makanan nggak? Nggak ada. Ya udah kalau gitu aku puasa saja. Syaratnya belum masuk apa? Jangan nanti pada saat pulang ke rumah istri. Bagi yang sudah punya, ke rumah orang tua. Ya ada. Mohon maaf Pak moderator. Tiba-tiba pulang. Tadinya dia sarapan dulu, makan pisang goreng atau apalah. Ya, borju ya dan seterusnya. Dia pulang, nih nanya ke istri atau mertua atau orang tuanya, ada makanan nggak Bu? Oh nggak ada. Kalau gitu aku puasa saja. Padahal sudah habis 5 piring. Nah itu nggak termasuk bagian dari niat dan itu tidak sah. Yang berikutnya adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Alias kalau saya atau Anda, kita semua sebagai orang awam, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Itu sudah cukup ya. Kemudian berikutnya pertanyaan datang dari saudara kita yang kedua ya. Yang kedua Ustadz Yoga. Ustadz Yoga, apa saja yang merupakan wajib dari puasa yang harus untuk puasa? Intinya ditanya wajib puasa. Terima kasih Ustadz Yoga. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera juga insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang oleh Allah dan diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk juga disegerakan. Yang pertama bahwa yang wajib berpuasa itu sudah kami katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ada juga ayat yang lain. Yang pertama bahwa dia Islam. Jadi bagi orang yang tidak Islam atau non muslim tidak wajib puasa. Yang kedua dia balik. Ya, wajib. Yang berikutnya dia berakal. Jadi yang tadi yang balik anak kecil nggak wajib. Gimana Ustadz, ada anak kecil yang belajar puasa? Boleh. Tapi dia tidak wajib. Berikutnya untuk orang yang berakal. Ya, orang gila tidak wajib. Gimana Ustadz kalau dia gila kemudian dia sadar lagi Ustadz? Tiba-tiba dia sadar di kemudian hari, wajib nggak puasanya? Ya wajib karena dia sudah masuk ya berakal. Puasa yang ditinggal selama dia gila gimana? Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang tidak perlu karena bukan salahnya, ada yang perlu mengqadha. Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah itu mengqadha. Bagi yang mengambil pendapat lain kami juga menghormati. Berikutnya juga menetap. Kalau musafir ya nggak wajib. Gimana kalau dia jalan terus menerus Ustaz? Ya nggak wajib. Sepanjang Ramadan dia jalan Ustaz, nggak wajib. Karena syaratnya adalah menetap. Ukuran musafir itu seperti apa Ustaz? Kalau lebih dari 3 hari sudah bukan musafir lagi. Hari keempat dia sudah termasuk mukim. Maka wajib berpuasa dalam mazhab Imam Syafi'i. Berikutnya suci dari haid dan nifas bagi
puan. Meskipun dia puasa itu kemudian dia tiba-tiba lagi 1 menit, ya udah batal. Tapi pahalanya sudah ada di sisi Allah. Berikutnya sehat wal afiat. Orang sakit yang keras, apalagi yang nggak ada harapan sembuh, dia tidak wajib berpuasa. Nah, Ustaz dan Ustaz sekalian, berikutnya adalah pertanyaan yang ketiga datang dari hamba Allah, saudari kita Ukti Sakia ya. Oh iya. Yang membatalkan puasa. Ini pembahasannya lumayan banyak, kurang lebih ada 9. Ada 9. Ya, kalau kita urai satu persatu insyaallah panjang, tapi saya coba ringkas-ringkas sedikit. Yang pertama, memasukkan sesuatu apa saja, ya, dengan sengaja, ya, dalam 5 lubang. 1 lubang mulut, 2 lubang hidung, 3 lubang telinga, 4 lubang buang air kecil, yang berikutnya lubang air besar. Memasukkan sesuatu apa saja dalam mazhab Syafi'i, ya, ke dalam 1 lubang mulut, 2 apa? Lubang hidung, 3 apa? Berikutnya buang berikutnya lubang air besar. Yang pertama yang ke dalam mulut dengan sengaja. Ya, kalau nggak sengaja artinya kita sedang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Ustaz kalau kumur-kumur? Berbeda. Kumur-kumur itu ya disunnahkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Gimana kalau masukkan sesuatu, misalnya es krim Ustaz? Batal enggak? Enggak batal. Ukurannya di dalam mulut itu asal tidak ditelan. Kalau air biasa, dia termasuk sunnah. Ya. Tiba-tiba gimana Ustaz? Begitu saya kumur-kumur Ustaz, bok, tiba-tiba ada gelek, jedar, gelek. Nah, menurut Imam Syafi'i itu termasuk bagian tidak sengaja. Kalau es krim gimana Ustaz? Nah, beda. Kalau air biasa batal. Kalau es krim ada jeder, plek, batal. Nah, pertanyaannya apa bedanya? Yang pertama, karena kalau yang air biasa itu kita disunahkan, kita diperintahkan. Jadi resikonya Allah yang tanggung. Tapi kalau enggak diperintahkan, tiba-tiba masukkan es krim, gelek, salahmu sendiri. Paham Tom? Tetapi meskipun tidak ditelan dalam mazhab Syafi'i, kalau yang ada rasanya seperti es krim dan yang macam-macam lainnya, itu termasuk makruh. Tidak berdosa, tidak juga berpahala. Makanya kalau ibu-ibu misalnya ini ada asin atau enggak, sudah asam atau enggak, atau udah manis atau enggak, dicicipi, itu makruh. Tidak berdosa, tidak juga berpahala. Tapi untuk lebih hati-hatinya, siapa tahu pas dirasain ada geledek lagi, masuk dia. Itu batal. Lebih bagus pada saat dihidangkan, gimana suamiku? Asin enggak gitu kan? Enggak sih. Yes. Manis enggak? Enggak. Kalau sama kamu ya insya Allah semuanya jadi manis meskipun kopinya pahit gitu ya. Kalau saya minum kopi enggak perlu pakai gula karena ada kamu di sampingku. Alhamdulillah. Oh iya. Allah Akbar. Ya. Pernah tuh dengar gitu ya. Kalau saya minum kopi, ya di sampingmu nggak perlu gula karena sudah manis.
Waduh, nggak jadi ini kajiannya. Ya. Terus gimana kalau orang pelaut Ustadz, kan asin tuh? Ya udah dimaafkan, orang cari nafkah, besok nanti siapa tahu dia nggak bisa sahur kan? Kan kalau pelaut asin toh? Nah, maka maafkan. Kan dia nyelam, ya kan? Terasa juga kan? Nah, itu tidak termasuk batal. Makruh nggak Ustadz? Insya Allah dimaafkan. Kenapa? Karena dia mau nggak mau harus mencari nafkah. Kalau nggak cari nafkah, siapa tahu nantinya tidak bisa makan sahur atau berbuka. Maka itu yang terikat dengan itu ada rukhsahnya. Insya Allah. Lah Ustadz, katanya tadi asar nggak ketelan. Telan ludah gimana Ustadz? Gimana teman-teman? Telan ludah gimana? Hah? Batal apa enggak? Batal apa enggak? Ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Yang mayoritas batal apa enggak? Tidak. Saya waktu kecil itu teman-teman sekalian, karena belum ada ilmu, pas sholat Allahu Akbar mulai sudah tegang, penuh nih. Pas SD pada Assalamualaikum warahmatullahi, udah mau habis nih. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung lari buah gitu. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Ada 3 syaratnya kalau ludah itu. Nah, padahal pertanyaan sederhana kan? Yang pertama, tidak batal jika ludahnya sendiri. Ya. Yang pertama apa tadi? Asal ludah sendiri. Yang kedua, asal bukan keluar dari tempatnya. Yang ketiga, asal tidak bercampur dengan yang lain. Ibarat misalnya dalam mazhab Syafi'i yang membatalkan puasa berikutnya adalah misalnya muntah dan seterusnya terkait dengan mulut. Muntah misalnya. Muntah dengan sengaja. Misalnya naik pesawat tiba-tiba tahu ketinggian, keluar langsung. Ya. Itu tidak batal. Tapi kalau dia sengaja itu dia korek-korek, cari cara supaya dia ini gitu kan. Itu batal. Nah, muntahannya itu dalam mazhab Syafi'i termasuk bagian dari najis. Maka ketika orang muntah, syaratnya supaya tidak batal puasanya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalau muntahnya dengan tidak sengaja, itu tidak membatalkan. Tapi kalau pas dia muntah, jangan nelan ludah dulu. Kenapa? Karena masuk kepada yang tadi, sudah bercampur dengan yang lain, ini ilmu. Maka wajib dia berkumur-kumur dulu, baru boleh menelan ludahnya sendiri. Paham Tom? Berikutnya, memasukkan sesuatu dari lubang apa tadi? Hidung. Nah, pertanyaannya, gimana Ustadz, saya kan suka ngupil misalnya. Ada batasannya dalam mazhab Syafi'i. Kalau masukkan sampai terasa panas dan pening, kan ada rasanya. Itu masuk bagian dari batal. Tapi kalau hanya di luaran, dicabut-cabut ininya, no problem. Tapi kalau sudah masuk ke dalam sana, terasa dia panasnya, atau terasa dia sakitnya, itu sudah batal. Tapi kalau ngupil bagian luar, tidak batal. Meskipun tidak batal, tolong kalau ngupil jangan di depan umum. Jaga etika, meskipun tidak batal. Dalam mazhab Syafi'i, gimana Ustaz kalau ada tetes hidung? Tetap juga batal. Dalam mazhab yang lain tidak batal. Alasan mereka, selama tidak melalui kerongkongan, maka segala sesuatu yang tidak melalui kerongkongan maka tidak batal. Karena melalui hidung menurut mereka tidak batal. Dalam mazhab Syafi'i batal. Maka harus Anda meyakini satu di antaranya. Berikutnya, memasukkan sesuatu dari lubang telinga. Boleh nggak kalau korek-korek begini Ustaz? Boleh. Batasnya gimana? Sepanjang jangkauan, kalau dimasukkan jari kelingking masing-masing,
Ya, batasan tidak bisa disentuh oleh jari kelingking, itulah batas yang dibolehkan dan tidak membatalkan. Tapi kalau sudah masuk pakai alat garamnya, namanya sesuatu. Baik itu obat maupun alat, namanya juga sesuatu. Itu dalam mazhab Syafi'i termasuk membatalkan. Dalam mazhab imam yang lain tidak batal karena tidak melalui tenggorokan. Anda wajib memilih salah satunya. Berikutnya, memasukkan sesuatu dari lubang buang air, baik dengan obat-obatan maupun dengan suami istri, supaya nggak hilang keberkahannya. Ini majelis ilmu, kami sampaikan ilmu. Itu bagian dari yang membatalkan. Sehingga yang berikutnya terakhir adalah memasukkan sesuatu dari lubang buang air besar, obat misalnya segala macam itu. Ya, meskipun itu berupa obat, bukan suplemen. Dalam mazhab Syafi'i itu juga batal. Nah, ini. Yang berikutnya adalah jika haid dan nifas, ya, meskipun dia haidnya 1 menit sebelum azan, ya tetap batal. Tapi insya Allah bagi yang melakukan puasa kemudian batal, pahalanya sudah dihitung penuh, sudah dilaksanakan, niatnya juga sempurna, dan dia dapat double insya Allah pahalanya. Berikutnya adalah jika melahirkan. Berikutnya adalah jika dia hilang akal. Gimana kalau dia hilang akal tidur, Ustaz? Ya tidur kan gak sengaja, Ustaz. Kalau dia puasa tiba-tiba gila gitu, batal dia puasa gitu kan. Ada masalah tiba-tiba langsung stres, gila dia, batal puasanya. Yang ke-9 adalah murtad, keluar dari Islam, baik secara ucapan maupun tindakan. Yang tindakan menyembah langsung, ruku sujud kepada selain Allah. Berupa ucapan ini yang hati-hati, menghina syiar-syiar Islam, itu sudah murtad. Karena dia masuk bukan bab fikih, tapi dia masuk bab akidah. Menghina azan, menghina sholat, menghina puasa, melecehkan Allah, melecehkan Rasulnya. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jika dia melecehkan syiar-syiar Islam, dia termasuk sudah murtad dan dia dihukumi puasanya sudah batal. Kira-kira begitu Pak Ustaz. Jadi itulah tadi sedikit pemaparan dari beliau. Semoga apa yang menjadi pertanyaan dari sahabat-sahabat yang berada tadi mendapat kepuasan dari jawaban beliau. Dan apabila masih terasa kurang, Ustaz, bisa digali di referensi lainnya Ustaz. Ya, sekian. Kita lanjut lagi Ustaz ya. Enggak. Ya, untuk 3 penanya lagi. Kalau bisa berdiri, saya coba untuk menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi. Tadi sudah dijelaskan mengenai keutamaan, persiapan, rukun, kemudian syarat wajib puasa dan hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan di sini, apa saja sunnah-sunnah puasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk penanya yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alhamdulillah ingin bertanya, Ustaz. Silakan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis bahwa beribadah benar masuk tidak syaitan. Jadi pintu neraka ditutup dan setan-setan terbelenggu. Namun
di bulan Ramadan Ustaz, seperti yang terjadi beberapa tahun lalu, pencurian besar-besaran terjadi sebelum Lebaran. Jadi apabila syaitan telah dibelenggu, lalu mengapa orang-orang masih memiliki motivasi untuk melakukan kejahatan? Ya. Kemudian untuk penanya yang ketiga, ya, mohon mic-nya. Siapa? Oh ya, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa. Jadi pertanyaan saya, apa hukum puasa untuk anak-anak? Mungkin bisa disebutkan namanya? Anissa Ustaz. Teman-teman sekalian, ada pertanyaan berikutnya dari saudari kita Ustazah Susi Susanti. Sunnah puasa, apa saja yang bagian dari sunnah? Sunnah ini dimaksudkan teman-teman sekalian karena tadi wajibnya kan ada berapa? Ada dua. Kalau hanya mengerjakan yang wajib tanpa mengerjakan yang sunnah, bonusnya nggak dapat. Bonusnya nggak dapat. Ya, bahkan banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, supaya bagaimana menggandakan dari pahala puasa kita, hendaknya kita mengerjakan sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, kita makan sahur. Di samping berkah, dia sunnah. Kalaupun ada orang yang berpuasa tanpa makan sahur, tetap dia dihitung sah puasanya. Tetapi jika dia ingin mendapatkan keutamaan puasa yang lainnya, maka kerjakan yang sunnah. Dan di antara yang sunnah itu adalah makan sahur. Dan sesungguhnya sahur itu berkah. Dapat sunnahnya, dapat berkahnya. Dan disunahkan dalam sahur itu, di samping sahur itu sendiri adalah bagian dari sunnah. Sunnah dalam sahur itu ada lagi. Berikutnya adalah mentakhirkan sahur. Jangan meskipun dari tengah malam mulai sahur sampai azan subuh. Ya kan? Dari tengah malam sampai azan subuh itu waktunya sahur. Kemudian dia mentang-mentang ingin dapat keutamaan, kemudian dia lebih awal. Tidak. Yang justru pahalanya lebih banyak adalah mentakhirkan sahur. Berapa lama Ustadz antara azan dengan sahur kita? Kata Rasulullah SAW, sepanjang jika Anda membaca 50 ayat, atau kalau sudah diatur sama pemerintah 15 menit sebelum azan. Meskipun tetap waktu imsak telah tiba. Boleh nggak? Masih boleh, tapi hati. Yang berikutnya, sunnah sahur itu. Sahur itu sunnah sendiri, kemudian dalam sahur itu juga ditakhirkan, juga memperbanyak doa dan istighfar. Ini baru satu item loh, sudah banyak sunnah-sunnahnya. Karena memang pintu langit itu kebuka, ditambah Ramadannya, ditambah Anda sedang sahur juga mustajab, ditambah juga Anda menghadap kiblat, ditambah Anda mengangkat tangan, maka double dapat keutamaannya. Maka barang siapa yang ingin doanya dikabulkan, maka banyaklah dia beristighfar dan berdoa di kala waktu sahur. Yang berikutnya adalah memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah. Ya. Di antaranya adalah berzikir, beristighfar, bersolawat, membaca Al-Quran. Berikutnya adalah
Jika Anda memiliki kelebihan harta, sunnahnya adalah memberikan berbuka puasa kepada orang lain. Double nggak tuh pahalanya? Double. Kalau Anda punya 1 kurma, kemudian 1 air, Anda bungkus dengan plastik. Anda berdiri di jalan, takjil, maka setiap kali mereka makan, sejumlah orang yang Anda bagi, segitu juga pahala Anda. Tapi kalau Anda ingin melirik orang yang Anda anggap sebagai orang yang terkenal, ulama, para guru, Anda ingin dapat pahalanya, maka Anda nabung, kemudian Anda beli, Anda siapkan, Anda bungkus dengan serapi-rapinya, kemudian Anda berikan. Anda dapatkan sunnah yang luar biasa, di samping juga pahala orang yang Anda berikan juga Anda dapatkan. Masya Allah. Maka beramal itu tidak perlu hanya beramal keras, tapi juga beramal cerdas. Berikutnya, berbuka puasanya harus disegerakan. Jadi kebalikan dari sahur. Kalau sahur itu ditakhirkan. Kalau buka puasa itu harus disegerakan. Oh, saya kuat Ustadz, supaya banyak pahala nggak apa-apa sampai Isya. Enggak. Malah dia nggak dapat bonusnya. Begitu dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada saya lihat video tapi anehnya ini sudah dimasukkan memang di mulutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung itu. Nah, itu kurang pas. Etikanya nggak bagus. Maka ketika azan, ya langsung Anda berbuka, insya Allah. Yang berikutnya di dalam berbuka itu ada pahalanya juga. Berbukalah dengan kurma. Dengan kurma itu ada pahalanya juga. Dengan hitungan ganjil. Berapa ganjilnya Ustadz? Ya yang penting ganjil. 99 Ustadz? Ya satu-satu lah dimasukkan. Yang penting ganjil Ustadz 99. Sunahnya satu. Dengan 3 jari. Jadi dalam buka itu ada sunnah. Dan disunahkan jangan sampai terlalu penuh, nanti pas mulai sholat maghrib keluar lagi dia. Bahaya kan? Jadi itu termasuk bagian dari sunnah. Yang berikutnya teman-teman sekalian, oh setan kan dibelenggu, kok banyak maling sandal? Setan dibelenggu kok masih banyak pencurian? Setan dibelenggu kok masih banyak koruptor? Bukankah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setan itu belenggu? Ada beberapa jawaban dari pertanyaan ini. Kami juga berguru kepada para ustadz, para ustazah, membaca kitab, termasuk juga kami ketika menuntut ilmu. Kemudian pulang dari situ kami juga belajar pada seorang kiai, kemudian juga dari YouTube dan seterusnya, ya. Di samping baca kitab sama guru, sama kiai, juga sama www.ustad.com. Ya. Yang pertama, bahwa kata dibelenggunya setan-setan itu adalah sifatnya maknawiyah, bukan sifatnya asli atau fisik. Itu terjemahan pertama. Dibelenggunya setan-setan itu adalah jika orang yang melakukan puasa itu bisa menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, menghilangkan amalan pahala puasa, maka itulah dia sudah dibelenggu setan-setannya. Contoh, ini kan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini pintunya setan. Ketika kita puasa, kemudian mata kita mau jelalatan, oh saya sedang puasa, tertutuplah setan dari pintu mata. Ketika mau melihat gambar sesuatu, kita searching, alhamdulillah, astagfirullah ya, saya istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, salah sebut. Ketika melihat sesuatu di online, astagfirullah, saya sedang puasa, maka terbelenggulah setan dari arah mata. Ketika dia melihat yang bening-bening di pinggir jalan kaca, yang bening-bening, kemudian dia mentang-mentang pandangan pertama sampai hilang, enggak, kejap-kejap dia pandangan pertama. Mentang-mentang pandangan pertama itu, kata Rasulullah SAW, dinasihati sahabatnya, pandangan pertama itu sekali aja, dan itu buat kamu. Ya, yang selanjutnya bukan lagi hak kamu gitu. Mentang-mentang pandangan pertama, sekejap-kejap, sampai putu gang hilang.
Nah, ketika dia pandangan pertama, langsung istighfar, maka tertutuplah atau terbelenggulah setan dari arah mata. Berikutnya, ketika ada orang yang ngajak dia menggunjing atau dia ketika dia lewat di ruangnya seseorang, dia mendengar orang itu sedang membicarakan yang lain segala macam. Kemudian dia nguping lagi itu. Tapi karena dia sedang puasa, astagfirullahaladzim, ditambal telinganya atau dia menghindar, maka tertutuplah atau terbelenggulah setan dari arah telinga. Ketika dia mau ditanya, kemudian dia ada niat berbohong, kemudian dia astagfirullah, saya sedang puasa, maka terbelenggulah setan dari arah mulut. Ketika dia ingin ambil hak orang lain, dia ingat, oh saya sedang puasa, nggak jadi, maka terbelenggulah setan dari tangan. Ketika dia ingin buruk sangka, pikiran yang buruk sangka, negative thinking, kemudian dia istighfar, maka terbelenggulah setan dari arah hati dan pikiran. Ketika dia kakinya mau melangkah kepada hal yang haram, sia-sia, kemudian dia teringat, oh saya sedang berpuasa, maka terbelenggulah setan dari arah kaki. Maka ketika mata terbelenggu, setan nggak bisa apa-apa. Mata kita tahan, setan terbelenggu. Ketika tangan kita tahan, setan nggak bisa buat apa-apa. Ketika mulut kita tahan, maka setan nggak bisa buat apa-apa. Ketika hati kita jaga, kita tahan, nggak bisa masuk, maka setan nggak bisa buat apa-apa. Ketika kaki kita tahan, ya setan nggak bisa buat apa-apa. Pada saat setan nggak bisa buat apa-apa, hakikatnya dia sedang terbelenggu. Maka orang yang bisa membelenggu setan itu hanya orang yang hakul yakin dia berpuasa. Yang berikutnya adalah dari salah seorang kiai. Tepatnya saya pernah nonton Agim lah. Agim, beliau bilang itu ibarat tukang tinju. Mike Tyson dengan gurunya. Gurunya ngajar Mike Tyson hook kiri, hook kanan, segala macam, itu sudah biasa dia. Nah, sudah di atas ring, gurunya kan nggak ada. Karena dia sudah terbiasa, meskipun gurunya nggak ada, pelatihnya nggak ada, yang menasihati sudah nggak ada, tapi dia sudah diajarin, sudah biasa, ya tetap aja dia lihai. Begitupun dengan orang yang puasa Ramadan. Karena di luar Ramadan diajari dia bohong, diajari dia mencela, diajari dia memfitnah. Sudah biasa, meskipun setannya, jurinya, pelatihnya sudah dibelenggu, karena dia sudah biasa, ya udah. Meskipun setannya betul setannya dibelenggu, tapi dia sudah biasa. Itulah yang maling sandal. Yang berikutnya kami juga membaca kitab. Sesungguhnya yang dibelenggu itu ada, tapi hanya komandan-komandannya saja. Jadi ada 3 ya. Yang pertama secara maknawiyah. Yang kedua ketika dia pelatihnya sudah diikat, tapi dia sudah biasa. Yang ketiga yang komandannya aja. Maka yang kecil-kecil ini yang suka nyuruh suri sandal dan sebagainya. Itu di kitab-kitab. Oke ya, insyaallah ya. Insyaallah. Yang jelas insyaallah mudah-mudahan kita bisa membelenggu setan kita masing-masing. Karena segala manusia pasti memiliki setannya masing-masing. Maka Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Aisyah ketika Aisyah cemberut, ketika Aisyah cemburu, ketika Aisyah marah-marah, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ayah Aisyah, tadi setanmu datang ya?" "Loh, memang saya punya setan?" "Iya, semua makhluk Adam sejak dia lahir sampai dia meninggal selalu ada setan yang menggoda. Kecuali kalau saya ada setannya, tapi dia sudah muslim, sudah tobat dia. Malah dia kalau datang dia nyuruh kebaikan. Nah, yang derajat paling tinggi adalah setannya ada tapi sudah muslim dan dia menyuruh kebaikan. Dan kalau level kita mungkin berbeda ya, insya Allah. Tapi insya Allah ada orang awam, ada orang yang berilmu selain Nabi, selain Rasul, selain ulama, orang biasa, tapi karena dia kuat akidahnya, setannya juga bisa menjadi muslim dan tidak menyuruh kecuali kebaikan. Bisikannya hanya hal-hal yang baik. Godaan dari sini hanya hal-hal yang baik. Tapi kalau masih ada suruh mencuri, suruh mencela, suruh fitnah, setannya belum masih kuat dia timbang kita. Maka perkuat maknawiyah kita, maka insya Allah ruh semacam itu juga akan hilang. Pertanyaan yang ketiga, puasanya anak-anak boleh nggak Ustaz? Padahal kan tadi nggak wajib toh? Iya, dia memang nggak wajib karena belum balik. Karena ada Nabi SAW pernah bersabda, "Rufi al-qalamu an salas."
kalam Allah atau tidak dicatat terhadap tiga orang. Yang pertama orang gila sampai dia sadar. Yang kedua orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga anak kecil sampai dia dewasa. Orang gila meskipun dia nyumpah-nyumpahin enggak dihitung dia. Orang tidur meskipun dia bisa nyumpah-nyumpahin juga enggak dihitung dia. Ya, tetangga saya dulu itu pelatih silat, Mas. Pelatih silat. Istrinya tidur di samping. Malam dia mimpi karate. Istrinya langsung biru. Paginya. Dosa enggak suaminya? Enggak. Kenapa? Ya, enggak sengaja. Ada tuh tetangga saya tuh. Dia di kaca. Kenapa, Mbak? Biru. Kenapa biru habis berkelahi? Enggak. Ditinju sama suami. Loh, ditinju kok nggak berkelahi? Dia tidur di malam mimpi head langsung ditinju saya gitu. Nah, kena dia. Berikutnya anak kecil sampai dia dewasa. Bagaimana puasanya? Maka tugas Bapak Ibu adalah melatih. Gimana caranya? Tergantung kondisi anak. Meskipun ada golongan lain yang tidak membenarkan hal ini, tetapi yang paling mayoritas adalah membenarkan hal ini untuk persiapan dia di masa balik. Kecil-kecil sudah pakai jilbab, kecil-kecil sudah diajaran sholat, ya memang harus kecil. Gimana puasa setengah hari? Ada nggak? Nggak ada dalam hadis puasa setengah-setengah, tetapi itu kan cara mengajar. Tapi yakinlah ketika kita mengajar, dapat nggak pahalanya? Yang dapat bukan anaknya, tapi ayah, ibu, atau orang tuanya. Maka dalam sebuah hadis, kalau Anda buka kitab Tarbiyatul Aulad atau buka kitab Parenting Nabawiyah, itu dikatakan dalam sebuah hadis, anak kecil jika dia melakukan kebaikan, amalan-amalan ibadah, maka pahalanya seluruhnya untuk orang tuanya. Termasuk anak-anak kita yang menghafal Quran di sini, setiap huruf ada 10 pahalanya. Di bulan puasa dikatakan 50, 700 sampai tidak terhingga. Maka ketika dia bertilawah, ketika dia puasa, maka ketika dia sholat, setiap huruf bacaannya itu ada pahalanya. Buat siapa? Buat orang tua. Buat siapa lagi? Buat para gurunya. Alhamdulillah. Mungkin cukup, Ustaz? Iya, cukup. Jadi kita lanjut, Ustaz, berhubung waktu sudah dekat waktu asar, Ustaz. Oh ya. Iya, saya kita lihat dulu. teman-teman masih mungkin pada pertanyaan yang mungkin belum saya sampaikan. Semoga dengan waktu kita dapat bertemu lagi, Ustaz. Ya, insyaallah. Kita juga diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat Quran semua, itulah tadi penyampaian yang dilakukan, yang disampaikan oleh Ustaz Sudirman sekali. Bagaimana kiat-kiat kita atau apa saja yang membatalkan, apa saja yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu saja. Sehingga ketika kita mengetahui apa sih keutamaan bulan Ramadan, insya Allah dengan hati yang ikhlas lillahi ta'ala, kita mempersiapkan dari sebaik mungkin. Karena di dalam hadis qudsi sehingga saya berkata, kullu amalin ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana jaribi. Sesungguhnya semua amal anak-anak itu adalah miliknya kecuali puasa, dan akulah yang akan memberikan balasannya secara langsung. Masya Allah. Semoga juga kita bosan-bosannya teman-teman semua untuk selalu berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma bariklana Ramadan. Semoga kita semua yang hadir di sini maupun sahabat-sahabat semua yang menyaksikan acara ini melalui channel Quran TV, semoga Allah sempatkan kita semua untuk bertemu dengan bulan Ramadan kali ini. Dan kita berharap berkumpulnya kita di sini semua mendengar penjelasan dari guru kita, semoga menjadi asbab diberikan kita kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, orang yang diberikan kebaikan itu bukanlah dia yang bagus tampak rupanya, bukan juga dia yang banyak hartanya saja, melainkan kata Rasulullah, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikannya kepahaman dalam ilmu saja. Mungkin sekian dari saya, Ustaz. Dan perlu diketahui buat teman-teman semua, jadi semua jawaban yang disampaikan oleh beliau tentunya bukan hasil pikiran Ustaz
Ustadz sendiri saja, melainkan juga beliau juga punya banyak referensi, dan juga di depan kita ini ada sebuah kitab Sila Fikih Karena Said Sabik. Oh, Said Sabik ya. Mungkin teman-teman juga siapa tahu ingin menggali lebih banyak di bulan Ramadan tentang fikih lainnya, mungkin bisa dirujuk ke kitab tersebut saja. Ya, itulah untuk kesempatan hari ini. Baiklah, untuk sahabat Qurani yang menyaksikan channel Quran TV, apabila kalian teman-teman semua yang ada di sana menyukai tayangan kali ini, silakan klik tombol like, kemudian dukung terus channel ini supaya lebih berkembang ke depannya dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa juga untuk mengklik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik dari kami lainnya saja. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.